Audiobook Motivasi Bahasa Indonesia. Judul buku Steve Jobs by Walter Isaacson. Karya Walter Isaacson. Penerbit Bentang. Narator Denny Mulyadi. Tokoh inspiratif dunia yang berhasil mengubah cara pandang tentang sebuah produk yang menyatu dengan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Bagaimana seorang inspirator ini dipandang oleh orang-orang terdekatnya? Simak terus dalam kisah hidupnya. Bab 2. Pasangan yang aneh. Ketika menjadi murid di kelas Mikolum, Jobs kebetulan berteman dengan seorang lulusan sekolah itu. Temannya merupakan murid kesayangan sepanjang zaman dari gurunya tersebut, sekaligus seorang legenda sekolah karena kepandaiannya dalam kelas. Stephen Wozniak, yang adik laki-lakinya berada dalam satu tim renang dengan Jobs, hampir 5 tahun lebih tua dan jauh lebih berpengalaman di bidang elektronik. Akan tetapi, dari sisi emosional dan cara bersosialisasi, pria tersebut masih seperti kutu buku sekolah menengah atas. Seperti Jobs, Wozniak banyak belajar dari ayahnya sejak kecil. Tetapi pelajaran mereka berbeda. Paul Jobs adalah anak putus SMA yang ketika memperbaiki mobil, tahu cara mendapatkan laba yang besar dengan menawar harga yang murah untuk onderdilnya. Francis Wozniak, yang dikenal dengan nama Jerry, adalah lulusan Fakultas Teknik yang brilian dari Caltech, California Institute of Technology, tempat dia menjadi pemain gelandang dalam tim sepak bola, yang sangat mengagungkan jurusan teknik dan memandang rendah mereka yang mengambil jurusan bisnis, pemasaran, serta penjualan. Dia menjadi ilmuwan terkenal di perusahaan kedirgantaraan Lockheed dengan menciptakan sistem panduan peluru misil. Aku ingat ayah pernah mengatakan kepadaku bahwa teknik adalah tingkat kepentingan tertinggi yang bisa kau raih di dunia. Kenang Steve Wozniak. Teknik dapat membawa masyarakat ke tingkat kehidupan yang baru. Salah satu kenangan pertama Wozniak muda adalah pergi ke tempat kerja ayahnya saat akhir pekan. Di sana dia ditunjukkan berbagai macam komponen elektronik dan ayahnya berkata, "Letakkan semuanya di atas meja agar kau bisa mengotak-atiknya." Dia melihat dengan kagum ketika ayahnya berusaha membuat grafik gelombang di layar video agar tetap datar. Ayahnya ingin menunjukkan bahwa salah satu desain sirkuitnya bekerja dengan baik. Aku bisa melihat bahwa apapun yang sedang dikerjakan oleh ayahku itu adalah pekerjaan yang penting dan baik. Begitu pria ini kemudian dikenal, bertanya tentang resistor dan transistor yang berserakan di sekitar rumah, dan kemudian ayahnya mengeluarkan sebuah papan tulis untuk menggambarkan fungsi semua peralatan tersebut. Ayah menjelaskan resistor dengan menjelaskan sampai ke masalah atom dan elektron. Dia menjelaskan bagaimana resistor bekerja ketika aku kelas 2, bukan dengan memberikan persamaan, tetapi dengan memintaku membayangkannya. Ayah Woz mengajarinya sesuatu yang tertanam kuat dalam kepribadiannya yang seperti anak kecil dan canggung ketika bersosialisasi, yaitu untuk tidak pernah berbohong. Ayahku percaya dengan kejujuran sejati. Itulah hal paling penting yang diajarkannya kepadaku. Aku tidak pernah berbohong, bahkan hingga hari ini. Satu-satunya pengecualian hanya ketika melakukan lelucon yang lucu. Selain itu, ayahnya mewariskan sifat yang sangat tidak menyukai ambisi besar kepada anaknya. Itulah hal yang membedakan Woz dengan Jobs. 40 tahun kemudian, setelah mereka bertemu, Woz sedang menghadiri acara peluncuran produk Apple pada 2010. Dan dia merenungkan perbedaan mereka. "Ayah bilang kepadaku, kau selalu ingin berada di tengah," kata Woz. "Aku tidak mau berada di atas dengan orang-orang kelas atas seperti Steve. Ayahku seorang insinyur dan aku juga ingin menjadi seperti dia. Aku terlalu pemalu untuk menjadi seorang pemimpin bisnis seperti Jobs, seperti Steve." Seperti yang dikatakannya saat kelas 4, Wozniak menjadi salah satu jago elektronik. Dia jauh lebih mudah berhubungan dengan transistor dibandingkan dengan seorang gadis. Dia menjadi seorang pria bertubuh pendek, gempal, dan bungkuk yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk membungkuk di atas papan sirkuit.
Pada usia yang sama, ketika Jobs bingung dengan masalah mikrofon karbon yang tidak bisa dijelaskan oleh ayahnya, Wozniak telah menggunakan transistor untuk membuat sistem intercom yang memanfaatkan amplifier, alat penerima sinyal, lampu, dan bel listrik yang menghubungkan kamar tidur anak di 6 rumah di lingkungan tersebut. Pada usia ketika Jobs sedang merakit peralatan HIT, Wozniak sudah bisa merakit alat transmitter dan penerima dari Hallicraft Earth, sekaligus mendapatkan izin radio amatir bersama ayahnya. Woz menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah untuk membaca jurnal elektronik milik ayahnya. Dia dibuat kagum oleh berbagai kisah tentang komputer baru, seperti ENIAC yang luar biasa. Oleh karena ilmu aljabar Boolean sangat mudah baginya, dia sangat kagum ketika melihat betapa sederhananya, bukannya rumit, komputer tersebut. Saat kelas 8, dia membuat sebuah kalkulator dengan menggunakan teori bilangan biner dengan 100 transistor, 200 diode, dan 200 resistor di atas 10 papan sirkuit. Kalkulator tersebut menjadi juara pertama dalam lomba tingkat lokal yang diadakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Padahal, para pesaingnya termasuk para murid kelas 12. Woz menjadi semakin penyendiri ketika anak laki-laki seusianya mulai berkencan dengan para gadis dan berpesta. Kegiatan semacam itu dianggapnya jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan merancang sirkuit. Jika sebelumnya aku sangat terkenal, suka naik sepeda dan sebagainya, mendadak aku menjadi terasing, kenang Woz. Rasanya tak ada seorang pun berbicara denganku dalam jangka waktu yang sangat lama. Dia menemukan jalan keluar dari masalah sosialisasinya itu dengan melakukan lelucon anak muda. Saat kelas 12, dia membuat metronom elektronik, salah satu alat berbunyi tik-tik-tik yang menghentikan waktu di kelas musik, dan menyadari bahwa bunyi alat tersebut seperti sebuah bom. Jadi, dia mengambil beberapa baterai besar, lalu merekatkannya dan memasukkannya ke dalam loker sekolah. Dia memasang tali agar alat tersebut mulai berdetik dengan lebih cepat ketika loker dibuka. Siangnya, dia dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dia pikir dia dipanggil karena sekali lagi memenangkan lomba matematika di sekolah. Alih-alih dia diserahkan kepada polisi. Kepala sekolah Pak Brill yang dipanggil ketika alat tersebut ditemukan menyambar alat itu. Dia dengan berani berlari ke lapangan sepak bola dengan menekap alat tersebut di dadanya lalu menarik kabelnya. Woz berusaha menahan tawanya tetapi gagal. Akhirnya dia dikirim ke pusat detensi remaja, tempat dia ditahan. Woz menganggap kejadian itu sebagai pengalaman yang mengesankan. Dia mengajari tahanan yang lain cara menarik kabel kipas angin di langit-langit dan menghubungkannya dengan jeruji sehingga orang-orang kesetrum ketika menyentuhnya. Kesetrum merupakan tanda penghargaan bagi Woz. Dia sangat bangga dengan dirinya karena menjadi seorang insinyur perangkat keras. Itu artinya dia rutin membuat orang kesetrum secara acak. Dia pernah membuat permainan roulette dengan 4 orang memasukkan ibu jari mereka ke dalam sebuah lubang, dan ketika bolanya masuk, salah seorang dari mereka akan tersetrum. Artinya perangkat keras akan memainkan permainan ini, tetapi insinyur perangkat lunak terlalu pengecut, katanya. Pada tahun ajaran baru kenaikan kelas, dia mendapatkan pekerjaan paruh waktu di Sylvania dan memiliki kesempatan membuat komputer untuk kali pertama. Dia belajar Fortran, formula translator, dari buku. Dia juga membaca buku manual dari sebagian besar sistem yang ada pada zaman itu, yang dimulai dengan komputer digital mini PDP-8. Kemudian, dia mempelajari spesifikasi chip mikro terbaru dan berusaha untuk mendesain ulang komputer dengan menggunakan komputer yang lebih baru. Tantangan yang dia tetapkan adalah meniru desain komputer tersebut dengan menggunakan komponen sedikit mungkin. Aku mengerjakannya sendiri di kamarku dengan pintu tertutup, kenang Woz. Setiap malam dia berusaha memperbaiki gambar dari malam sebelumnya. Pada akhir tahun ajaran sekolah, dia telah menjadi ahli komputer. Sekarang aku sedang mendesain komputer dengan menggunakan chip yang jumlahnya separuh dari yang digunakan oleh perusahaan real dalam desain mereka. Tetapi aku mengerjakannya hanya di atas kertas. Dia tidak pernah memberitahu teman-temannya. Lagi pula, sebagian besar anak 17 tahun sibuk melakukan hal yang lain. Pada akhir pekan Thanksgiving di tahun kenaikan kelasnya, Wozniak mengunjungi Universitas Colorado. Universitas tersebut tertutup pada hari libur, tetapi dia menemukan seorang mahasiswa teknik yang mengantarkannya berkeliling laboratorium.
Wozniak memohon kepada ayahnya agar mengizinkannya kuliah di sana, meskipun biaya kuliah di luar negara bagian jauh melebihi biaya yang mampu mereka bayar. Mereka mencapai kesepakatan, yaitu dia akan diizinkan berkuliah di sana selama 1 tahun, tetapi kemudian dia akan pindah ke perguruan tinggi De Anza di kota asalnya. Akhirnya dia terpaksa menerima tawaran tersebut. Setelah tiba di Colorado pada musim gugur 1969, dia menghabiskan banyak sekali waktu untuk melakukan lelucon, seperti mencetak selebaran yang berbunyi "Persetan dengan Presiden Nixon". Akibatnya dia tidak lulus dalam beberapa mata kuliah dan diberi masa percobaan. Selain itu, dia menciptakan sebuah program untuk menghitung bilangan Fibonacci yang merusak banyak sekali komputer sehingga universitas mengancam akan membebankan biaya kerusakan tersebut kepadanya. Bukannya memberitahu orang tuanya, Wozniak malah pindah ke De Anza. Setelah tahun yang menyenangkan di De Anza, Wozniak mengambil cuti untuk mencari uang. Dia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang memproduksi komputer untuk departemen sepeda motor. Dan seorang rekan kerjanya memberinya tawaran luar biasa. Pria itu akan menyediakan beberapa chip cadangan agar dia bisa membuat salah satu komputer yang selama ini dia gambar di atas kertas. Wozniak memutuskan untuk menggunakan sedikit mungkin chip, baik sebagai tantangan pribadi maupun karena dia tidak mau memanfaatkan kebaikan hati rekan kerjanya. Sebagian besar pekerjaan itu dikerjakan di garasi seorang temannya yang letaknya tidak jauh, yaitu Bill Fernandez, yang masih bersekolah di SMA Homestead. Untuk memperlancar usaha, mereka minum banyak sekali soda krim Craigmont, mengayuh sepeda ke toko Safeway di Sunnyvale untuk mengembalikan botolnya, mengambil uang jaminan dan membeli beberapa botol lagi. Karena itulah kami mulai menyebutnya dengan komputer krim soda, kata Wozniak. Komputer tersebut pada dasarnya sebuah kalkulator yang mampu mengalihkan bilangan yang dimasukkan menggunakan serangkaian tombol dan menampilkan hasilnya dalam kode biner dengan cahaya kecil. Ketika komputer itu selesai, Fernandez mengatakan kepada Wozniak bahwa ada seorang di SMA Homestead yang harus dia temui, namanya Steve. Dia suka sekali melakukan lelucon seperti dirimu dan dia juga suka sekali membuat barang elektronik seperti dirimu. Kejadian itu merupakan pertemuan paling penting di garasi Silicon Valley sejak perusahaan Hewlett memasuki garasi mobil mewah Packard pada 32 tahun sebelumnya. Steve dan aku hanya duduk di atas trotoar di depan rumah Bill untuk waktu yang sangat lama. Kami hanya saling bertukar cerita, sebagian besar tentang lelucon yang kami lakukan, juga tentang desain alat elektronik apa yang telah kami buat, kenang Wozniak. Kami memiliki banyak sekali persamaan. Biasanya sangat sulit bagiku untuk menjelaskan kepada orang-orang mengenai desain seperti apa yang sedang kukerjakan. Tetapi Steve langsung mengerti dan aku pun menyukainya. Dia anak yang kurus tetapi kuat dan penuh semangat. Jobs juga terkesan. Woz adalah orang pertama yang pernah kutemui yang tahu lebih banyak tentang elektronik dibandingkan diriku, katanya, sambil melebih-lebihkan keahliannya sendiri. Aku langsung menyukainya. Aku sedikit lebih dewasa dibanding usiaku dan dia sedikit kurang dewasa dibanding usianya. Jadi kami sama. Woz sangat cerdas tetapi emosinya masih seperti usiaku. Selain ketertarikan mereka pada komputer, mereka juga sama-sama menyukai musik. Saat itu zaman yang luar biasa untuk musik, kenang Jobs. Rasanya seperti hidup pada zaman ketika musisi Beethoven dan Mozart masih hidup. Sungguh orang-orang akan mengenangnya seperti itu. Woz dan aku sangat menyukainya. Wozniak bergabung dengan Jobs terutama saat kejayaan musikus Bob Dylan. Kami mencari pria bernama Stephen Pickering di Santa Cruz yang menerbitkan buletin tentang Dylan, kata Jobs. Dylan merekam semua konsernya, tetapi sebagian orang di sekelilingnya tidak teliti. Karena tak lama kemudian rekaman itu ada di mana-mana, bajakannya ada di mana-mana, dan pria ini memiliki semua rekaman itu, tambah Jobs. Berburu rekaman Dylan tak lama kemudian menjadi sebuah usaha bersama. Kami berdua bertualang hingga ke San Jose dan Berkeley dan bertanya tentang kaset bajakan Dylan, lalu mengumpulkannya, kata Wozniak. Kami membeli brosur berisi lirik lagu Dylan dan terjaga hingga tengah malam untuk menerjemahkan lirik tersebut. Lirik yang ditulis oleh Dylan merupakan hasil dari pemikiran kreatif
Jobs menambahkan, aku memiliki rekaman Dylan yang durasinya lebih dari 100 jam, termasuk semua rekaman konser dalam tur tahun 65 dan 66, yaitu rekaman yang dibuat versi elektriknya. Mereka berdua membeli alat perekam 2 kaset merek TIC yang sangat canggih. Aku menggunakan milikku dengan kecepatan rendah untuk merekam banyak sekali konser dalam satu kaset, kata Wozniak. Jobs pun menyesuaikan obsesinya. Alih-alih alat pengeras suara besar, aku membeli sepasang headphone yang luar biasa dan hanya berbaring di atas tempat tidur untuk mendengarkan kaset itu selama berjam-jam. Jobs membentuk sebuah klub di SMA Homestead untuk bermain musik dengan pertunjukan cahaya dan juga melakukan lelucon. Mereka pernah menekatkan tempat duduk toilet yang berlapis emas di atas salah satu pot. Klub tersebut bernama Buck Fry Club yang merupakan plesetan dari nama kepala sekolah. Meskipun mereka telah lulus, Wozniak dan temannya Allen Baum bergabung dengan Jobs di akhir tahun pertamanya untuk memberikan salam perpisahan kepada para murid senior yang akan pergi. Ketika menunjukkan kampus SMA Homestead 4 dekade kemudian, Jobs berhenti sejenak di tempat kejadian gila tersebut dan menunjuk ke suatu arah. Kau lihat balkon itu? Di sana kami melakukan lelucon poster yang semakin mempererat pertemanan kami. Di halaman belakang rumah Baum, mereka membawa spray besar yang telah diwarnainya dengan warna sekolah tersebut, yaitu hijau dan putih. Mereka menggambarinya dengan sebuah tangan besar yang tampak sedang memberi salam dengan mengacungkan jari tengah. Ibu Baum yang baik hati dan beragama Yahudi bahkan membantu mereka menggambarnya dan menunjukkan bagaimana cara membuat bayangan agar gambar tersebut terlihat lebih nyata. Aku tahu itu gambar apa, kata wanita itu dengan terkekeh. Mereka menandatangani poster tersebut dengan huruf besar berbunyi Swap Jobs, yaitu singkatan huruf awal dari nama Wozniak dan Baum yang digabungkan dengan sebagian nama Jobs. Setelah itu mereka membuat rangkaian tali dan katrol sehingga poster tersebut bisa turun dengan mengejutkan ketika anak-anak yang akan lulus berjalan melalui balkon. Lelucon tersebut menjadi bagian dari sejarah sekolah itu. Sekali lagi, kelakuan itu membuat Jobs dihukum. Lelucon lainnya berupa sebuah alat saku buatan Wozniak yang dapat mengacaukan sinyal TV. Dia membawa alat tersebut ke dalam sebuah ruangan, tempat sekelompok orang yang sedang menonton TV, misalnya di dalam asrama. Secara diam-diam dia menekan tombolnya sehingga layar televisi menjadi kabur karena gangguan sinyal. Ketika seseorang berdiri dan memukul televisi tersebut, Wozniak melepaskan tombolnya dan layar televisi pun kembali jernih. Setelah dia berhasil membuat para penonton yang tidak curiga itu melompat berdiri dan duduk sesuai dengan keinginannya, dia akan membuat keadaan menjadi semakin sulit. Dia akan membiarkan layar televisi kabur sampai seorang menyentuh antenanya. Pada akhirnya dia membuat para penonton itu berpikir bahwa mereka harus memegang antena televisi sambil berdiri dengan satu kaki atau menyentuh bagian atas televisi tersebut. Beberapa tahun kemudian di sebuah presentasi penting saat Woz mengalami kesulitan dengan video yang tidak mau menyala, Jobs keluar dari skrip presentasinya dan menceritakan kembali kesenangan yang mereka alami dengan alat tersebut. Woz menyimpannya di dalam saku dan kami memasuki sebuah asrama. Sempat sekelompok orang sedang menonton serial fiksi ilmiah televisi Star Trek, dia akan mengacaukan TV-nya dan seseorang akan berlari untuk memperbaikinya. Lalu tepat ketika mereka mengangkat salah satu kaki dari lantai, dia akan menyala kembali televisi tersebut. Dan ketika mereka menjejakkan kembali kaki mereka ke lantai, dia akan mengacaukan televisi itu lagi. Dengan membungkuk di atas panggung, Jobs mengakhirinya dengan tertawa keras dan berkata, dan dalam waktu 5 menit, Woz membuat seseorang seperti ini. Iseng. Blue Box, produk hasil perpaduan hebat antara lelucon dan elektronik, serta petualangan gila yang membantu terciptanya Apple. Diluncurkan pada suatu siang di hari Minggu, ketika Wozniak membaca sebuah artikel dalam majalah pria Esquire yang ditinggalkan ibunya di atas meja dapur. Saat itu September 1971. Dan keesokan harinya dia akan pergi ke Berkeley, perguruan tinggi ketiganya. Kisah yang ditulis oleh jurnalis Ron Rosenbaum yang berjudul Secret of the Little Blue Box tersebut menceritakan tentang bagaimana para pembajak komputer dan telepon menemukan cara untuk menelepon para jarak jauh secara gratis dengan meniru nada yang mengirimkan sinyal ke jaringan perusahaan telekomunikasi internasional AT&T.
Setelah membaca separuh artikel itu, aku harus menelpon sahabatku Steve Jobs dan membaca sebagian dari artikel panjang itu bersamanya, kenang Wozniak. Dia tahu bahwa Jobs yang pada saat itu memulai tahun kenaikan kelasnya adalah satu di antara sedikit orang yang juga akan merasa gembira seperti dirinya. Pahlawan dalam artikel tersebut adalah John Draper, seorang pembajak komputer yang dikenal dengan nama Kapten Crunch. Julukan itu diberikan kepadanya karena dia telah menemukan bahwa suara yang dikeluarkan oleh peluit yang diberikan secara gratis dalam kotak sereal makan pagi memiliki nada 2600 Hz atau sama dengan frekuensi yang digunakan oleh tombol pemancar jaringan telepon tersebut. Nada tersebut dapat mengelabui sistem jaringan sehingga mereka bisa melakukan telepon jarak jauh tanpa harus membayar biaya tambahan. Artikel tersebut mengungkapkan bahwa ada nada lain yang dapat berfungsi sebagai sinyal frekuensi satu gelombang untuk menelpon. Dapat ditemukan dalam edisi Bell System Technical Journal. Akibatnya, AT&T dengan segera mulai meminta semua perpustakaan menarik edisi jurnal teknik tersebut dari rak mereka. Begitu Jobs mendapatkan telepon dari Wozniak minggu siang itu, dia tahu bahwa mereka harus segera mendapatkan jurnal teknik tersebut. Woz menjemputku beberapa menit kemudian, dan kami pergi ke perpustakaan di SLAC, Stanford Linear Accelerator Center, untuk melihat apakah mereka bisa menemukan jurnal tersebut, kenang Jobs. Saat itu hari Minggu dan perpustakaan tutup, tetapi mereka tahu cara memasuki perpustakaan tersebut melalui sebuah pintu yang jarang dikunci. Aku ingat bagaimana kami mati-matian mencari di antara kumpulan jurnal dan akhirnya Woz menemukan jurnal itu dengan semua artikel frekuensinya. Rasanya seperti astaga, kami membukanya dan artikel itu ada di sana. Kami terus mengatakan kepada diri kami sendiri, ini nyata, astaga, ini nyata. Semuanya dijelaskan dengan terperinci mengenai nada dan frekuensi. Wozniak pergi ke toko elektronik Sunnyvale sebelum toko tersebut tutup pada malam hari itu. Dia membeli komponen untuk membuat generator nada analog. Jobs telah membuat alat pencari frekuensi ketika dia menjadi anggota HP Explorer Club, dan mereka menggunakan alat itu untuk menyesuaikan nada yang diinginkan. Dengan menekan tombol, mereka dapat meniru dan merekam suara seperti yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Di tengah malam, mereka siap menguji alat itu. Sayangnya, osilator yang mereka gunakan tidak cukup stabil untuk meniru bunyi yang sama untuk mengelabui perusahaan telepon tersebut. Kami bisa melihat ketidakstabilan dengan menggunakan alat pencari frekuensi Steve, kata Wozniak, dan kami tidak bisa membuat alat tersebut berfungsi. Aku harus pergi ke Universitas Berkeley keesokan paginya sehingga kami memutuskan bahwa aku akan mulai membuat versi digitalnya begitu aku sampai di sana. Tak seorang pun pernah membuat versi digital dari Blue Box, tetapi Woz menjadikannya sebagai sebuah tantangan. Dengan menggunakan diode dan transistor dari Radio Shack, dan dengan bantuan seorang mahasiswa jurusan musik di asramanya yang memiliki kepekaan nada yang sempurna, dia berhasil membuat alat itu sebelum Thanksgiving. Aku tidak pernah mendesain sebuah sirkuit yang jauh lebih membanggakan daripada alat itu, katanya. Aku masih menganggapnya luar biasa. Pada suatu malam, Wozniak mengendarai mobilnya dari Universitas Berkeley menuju rumah Jobs untuk mencoba alat itu. Mereka mencoba menelpon paman Wozniak di Los Angeles, tetapi nomor yang mereka telepon salah. Itu tidak masalah, alat mereka telah berfungsi. Hai, kami menelponmu tanpa bayar, terus teriak Wozniak. Orang itu di ujung telepon bingung dan terganggu. Jobs ikut berbicara, kami menelpon dari California menggunakan Blue Box. Kalimat tersebut mungkin semakin membuat pria itu bingung, karena dia juga berada di California. Awalnya, Blue Box digunakan untuk bersenang-senang dan hanya sebagai lelucon. Kejadian yang paling terkenal adalah ketika mereka menelpon Vatikan dan Wozniak berpura-pura menjadi Henry Kissinger yang ingin berbicara dengan Paus. Kami sedang mengadakan frekuensi tingkat tinggi di Moskwa dan kami harus berbicara dengan Paus, kenang Wozniak. Dia diberitahu bahwa saat itu pukul 5.30 dan Paus masih tidur. Ketika dia menelpon kembali, dia berbicara dengan seorang uskup yang seharusnya bertindak sebagai penerjemah. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar bicara dengan Paus. Mereka sadar bahwa Woz bukan Henry Kissinger, kenang Jobs. Kami sedang berada di telepon umum. Pada saat itulah terjadi tonggak bersejarah penting yang akan membentuk pola kerjasama mereka. Jobs mendapatkan ide bahwa Blue Box bisa menjadi lebih dari sekedar hobi. Mereka bisa membuat dan menjual alat itu. Kukumpulkan sisa komponen lainnya seperti kotak, catuan daya, serta tombol dan kemudian memikirkan berapa harganya, kata Jobs.
Sambil memikirkan peran yang dimainkannya ketika mereka mendirikan Apple, produk tersebut akhirnya menjadi seukuran 2 tumpuk kartu remi harga komponen sekitar $40 dan Jobs memutuskan mereka harus menjualnya seharga $150. Mengikuti langkah pembajak telepon lainnya seperti Captain Crunch, mereka menggunakan nama samaran. Wozniak menjadi Berkeley Blue dan Jobs menjadi Off Toback. Mereka mengetuk setiap kamar asrama untuk mencari siapa yang mungkin tertarik, kemudian memperagakan dengan menempelkan blue box di ke telepon atau alat pengeras suara. Sementara calon pelanggan melihat mereka menelpon tempat seperti hotel mewah di London dan jasa layanan lainnya melalui telepon di Australia. Kami membuat 100 atau lebih blue box dan menjual hampir semuanya. Kesenangan dan laba tersebut berakhir di restoran pizza Sunnyvale. Jobs dan Wozniak akan pergi ke Universitas Berkeley dengan membawa sebuah blue box yang baru saja selesai mereka buat. Jobs membutuhkan uang dan ingin sekali menjualnya, jadi dia mempromosikan alat itu ke beberapa pria di meja sebelah. Mereka tertarik, maka Jobs pergi ke telepon umum dan memperagakan dengan menelpon ke Chicago. Para calon pembeli tersebut mengatakan mereka harus pergi ke mobil mereka untuk mengambil uang. Jadi, Woz dan aku berjalan ke arah mobil mereka. Aku memegangi blue box dan para pria itu masuk ke dalam mobil. Mereka merogoh sesuatu di bawah tempat duduk dan mengeluarkan sebuah senjata, kenang Jobs. Jobs tidak pernah sedekat ini dengan senjata dan dia sangat ketakutan. Jadi pria itu menodongkan senjatanya tepat di perutku dan dia berkata, "Berikan alat itu, nak." Otakku berpikir dengan cepat. Di dekatku ada pintu mobil dan kupikir mungkin aku bisa menghantamkan pintu itu ke kaki pria tersebut dan kami bisa lari. Akan tetapi, kemudian kemungkinan besar pria itu akan menembakku. Jadi dengan pelan kuserahkan alat itu kepadanya dengan sangat hati-hati. Itu perampokan yang sangat aneh. Pria yang mengambil blue box akhirnya memberi Jobs nomor telepon dan bilang bahwa dia akan berusaha untuk membayarnya nanti jika alat itu berfungsi. Ketika Jobs menelpon nomor tersebut, akhirnya dia bisa berbicara dengan pria itu yang tidak tahu bagaimana menggunakan alat tersebut. Jobs dengan caranya yang tepat dapat meyakinkan pria itu untuk menemui dirinya dan Wozniak di tempat umum. Tetapi akhirnya Jobs dan Wozniak hanya membuat kaki mereka kedinginan dan memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan penembak itu. Meskipun ada peluang mereka bisa mendapatkan 150 milik mereka. Petualangan gila tersebut membuka jalan bagi peluang petualangan bersama yang jauh lebih besar. Kalau bukan karena blue box, tidak akan ada Apple, kenang Jobs kemudian. Aku 100% yakin bahwa dengan hal ini, Woz dan aku belajar bagaimana bekerja bersama dan kami menjadi percaya diri. Kami percaya kami dapat menyelesaikan masalah teknis dan akhirnya akan bisa memproduksi sesuatu. Mereka telah menciptakan sebuah alat dengan papan sirkuit kecil yang dapat mengendalikan infrastruktur senilai miliaran dolar. Kau tidak akan bisa percaya seberapa besar hal tersebut menaikkan kepercayaan diri kami. Woz memiliki kesimpulan yang sama, mungkin menjual alat tersebut ide yang buruk, tetapi hal itu membuat kami menyadari apa yang bisa kami lakukan. Apa yang bisa kami lakukan dengan keahlian teknik dan visinya, kata Wozniak. Petualangan Blue Box menciptakan dasar untuk sebuah kerjasama yang tak lama lagi akan lahir. Wozniak akan menjadi ahli teknik berhati lembut yang menciptakan sebuah penemuan luar biasa yang akan dengan senang hati dia berikan untuk proyek mereka. Sementara itu, Jobs akan memikirkan cara agar alat tersebut mudah digunakan, mengemasnya, memasarkannya, dan mendapatkan laba beberapa dolar. Terima kasih sudah menyimak audiobook Steve Jobs by Walter Isaacson. Silahkan like dan komen audiobooksnya ya. Juga silahkan share jika dirasa bermanfaat. Tetap menjadi inspirasi dan saling menginspirasi dalam kebaikan ya.